123. Karena semua jadwal dadaan, bingung. Okay. Seringnya begitu, Prof, dadaan. Yang penting sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Biar semua bisa tertangani. Kita mulai sekarang atau Pak Fadli? Oke, silakan Bu. Sudah live on YouTube. Saya serahkan waktunya, Bu. Oke, Mbak Elsa. Nanti teman-teman diminta untuk on-cam ya, Mbak. Oke, silakan Mbak Elsa. Oke, terima kasih buat waktunya Ibu Atika dan Bapak Ibu dosen lainnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam konservasi. Terima kasih diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Pupit Natalia dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2021. Pada perkuliahan hari ini, saya berkesempatan untuk editor dan sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara atau kegiatan pada hari ini. Untuk yang pertama, nanti akan ada pembukaan acara, lalu ada doa, selanjutnya akan ada pembacaan CV singkat dari pembicara kita pada hari ini, lalu akan ada penyampaian materi, terakhir tanya jawab, lalu penutup. Baik, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Kita akan membuka perkuliahan pada hari ini dengan doa untuk Bapak Ibu dosen dan untuk teman-teman semua. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk waktu berdoa dimulai. Baik, dicukupkan. Kita akan berlanjut ke selanjutnya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lain dapat on-cam terlebih dahulu supaya bisa terlihat nih mana yang muka-muka cantik, muka-muka gantengnya, biar Bapak Ibu dosennya juga bisa terlihat begitu. Ayo teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu yuk. Nah, ini sudah terlihat nih muka-muka teman-teman mahasiswa, wajah-wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Ibu dosen ya. Oke, kita tidak usah berlama-lama karena mengingat waktu sudah pukul 9, kita akan berlanjut ke materi atau inti dari perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator pada hari ini. Jadi untuk mohon maaf, saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini, perkuliahan hari ini, yaitu dari Profesor Dr. Insinyur Amin Retnoningsih MSI, tempat dan tanggal lahir dari Banyumas, 12 Juli 1960. Beliau merupakan dosen dari jurusan Biologi, Prodi Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pendidikan beliau, background-nya yang pertama, sarjana yaitu S1 Agronomi, Fakultas Pertanian IPB, tahun lulus 1983, lalu Magister S2 Biologi dari Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, tahun lulus 2002, lalu Doktor dari S3 Biologi FMIPA IPB, tahun lulus 2009. Oh, ini keren sekali ya background pendidikan dari pemateri kita pada hari ini, dan juga teman-teman nggak kalah pentingnya nih pengalaman dari beliau. Yang pertama, peneliti dan karya ilmiah terkait biosistematik dan perbanyakan tanaman budidaya Indonesia. Ada
durian, mangga, pisang, tanaman hias. Lalu yang kedua, pengabdian dan karya ilmiah terkait tema pertanian, pemanfaatan limbah pertanian, dan limbah lainnya untuk pengembangan produk kerajinan bernilai ekonomi. Yang ketiga, ada pengalamannya ini sungguh-sungguh banyak ini teman-teman, dari review dan pemohonan penelitian, ada review PKM nasional, ada reviewer peneliti dan pengabdian internal UNES, ada reviewer dan pemohonan PKM internal UNES, dan masih banyak sekali nih teman-teman. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo Prof. Amin. Halo Mbak, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Prof. Gimana Prof? Sudah siap untuk menyampaikan materi kuliah pada hari ini? Insya Allah ya, ini sambil disambi-sambi tapi maksudnya. Wah, nggak apa-apa Prof. Nah. Memang Prof Amin tuh benar-benar the best deh juaranya nih. Oke teman-teman, sudah siap ya? Kita akan memulai perkuliahan hari ini. Kita akan mulai dengan Prof Amin berkaitan dengan kebijakan konservasi UNES. Kepada Prof Amin, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mbak. Mohon bantuan untuk share screen PPT saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, dan apakah ada dosen di sini? Ada beberapa, Prof. Ya, Siap, Bapak Ibu. Prof. Ya. Bapak Ibu dosen, semoga selalu sehat ya, selalu sehat. Saat ini kita COVID-nya sedang naik lagi dan mohon kiranya semua menjaga prokes sehingga puncak ini segera berlalu dan mudah-mudahan ini adalah puncak terakhir dari COVID ya, sehingga kita akan memasuki era baru setelah COVID ya, mudah-mudahan amin. Semua sehat ya. Baik, jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan conservation education on Asian community ya. Ini karena kita memang anggota berada di Asia, jadi kita memang ya komunitas di Asia ini, kita masyarakat Asia mesti melakukan hal yang sama, punya komitmen yang sama untuk menciptakan bumi ini nyaman dan aman, aman dan berkelanjutan untuk kita semua. Mungkin kalau boleh tahu, ada yang tahu hari ini hari apa? Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Senin, Ibu. Kalau hari Senin saya tahu. Hari apa ini? Memperingati hari apa sekarang? Hari Peduli Sampah. Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional. Ya, hari ini kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nanti mungkin setelah kegiatan ini akan saya share tuibon dari UPT Pengembangan Konservasi agar dapat digunakan sebagai untuk diisi untuk memeriahkan Hari Peduli Sampah Nasional ini. Baik, lanjutkan. Monggo dilanjutkan. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahan kita sebagai bangsa masih sama, mungkin ada beberapa yang sudah mengalami progres kemajuan, tapi masih juga ada beberapa hal yang masih belum ideal, karena faktanya sebetulnya kita itu kalau untuk permasalahan bangsa kan sudah diberi jalan melalui SDGs ya, melalui SDGs untuk mencapai itu. Namun demikian dalam faktanya, dalam pelaksanaannya itu masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dan perlu kita optimalkan sehingga permasalahan bangsa ini menjadi minimal atau bahkan tidak ada. Dan permasalahan bangsa ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua,
Hai para mahasiswa, kalian juga sangat bertanggung jawab ya, karena kalianlah semua adalah generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan membuat bumi ini tadi seperti tadi saya sampaikan nyaman dan nyaman untuk ditinggali, baik untuk umat manusia maupun untuk makhluk hidup yang lain. Ya, lanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Mohon dilanjutkan slide-nya. Ya. Jadi kita saya kira sudah hafal ya. Ini masih masih menggunakan visi masih visi kita PLU pada saat UNES PLU. Nanti pada saat UNES menjadi PTNBH, visi kita akan ada penyempurnaan disesuaikan dengan PTNBH kita. Jadi selama ini kita sebagai PLU visi kita adalah mewujudkan internasional. Jadi lanjutkan. Atau saya bisa melanjutkan diri, nggak bisa ya? Lanjut, Mbak. Ya, lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Ampun, Prof. Agak lama ya? Ya, agak delay. Lemot. Agak delay. Lemot. Ini, Prof. Ya. Ya. Dan tidak tidak terbaca semua oleh saya. Nanti itu jalan aja ya. Bentar, saya. Oh gitu, ya baik. Jadi saya buka punya saya saja yang di laptop, kan bisa saya sambil itu. Jadi prinsip dari wawasan konservasi kita UNES itu mungkin berbeda ya dari yang lain. Kalau kalian itu adik-adik mendengar konservasi selalu dikaitkan dengan lingkungan, betul ya? Selalu dikaitkan dengan lingkungan. Tetapi kasihnya itu meliputi upaya-upaya perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dari nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan ya yang berwawasan lingkungan tentunya. Dan selama ini yang masih suka ada masalah adalah pemanfaatan. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan, kok nggak konservasi itu nggak boleh itu dikonservasi. Nah, karena belum paham bahwa konservasi itu di dalamnya ada itu UNES ingin menjadi rujukan arah dan untuk memandu sikap dan perilakunya, karena percuma saja kita membuat fasilitas-fasilitas misalnya tentang fasilitas tempat sampah yang terpilah, misalnya ada sampah plastik, sampah organik dan sebagainya. Tetapi perilaku yang menggunakannya tidak menerapkan itu. Sampah tetap saja dikumpulkan menjadi satu. Nah, akhirnya seperti itu tidak pas. Oleh karena itu tepat sekali UNES memiliki tiga ini ya. Silakan dilanjut, memiliki tiga pilar konservasi yang lanjutkan saja di slide berikutnya. Nanti ini bisa dipelajari sendiri ya, yaitu pilar nilai karakter tadi, ini dalam rangka mewujudkan UNES menjadi kampus berperadaban unggul. Indah sekali bukan? Jadi kampusnya berperadaban unggul, itu yang pertama. Yang kedua, pilar seni dan budaya, itu kampusnya menjadi berbudaya luhur, kampus berbudaya luhur. Dan yang ketiga, pilar sumber daya alam lingkungan, inilah yang akan ini kita ke dalam mewujudkan kampus hijau yang mandiri. Cita-cita kita semua, UNES tentu ingin menjadi kampus berkelanjutan atau orang sering menyebut green campus. Nah, semua cita-cita itu butuh waktu, butuh langkah-langkah, butuh komitmen, butuh perencanaan.
Nah, kita merencanakannya itu dalam waktu 5 milestone, bukan hanya 5 tahun ya, 5 milestone. 5 milestone itu ada, kalau satu milestone-nya kita 25 tahun, sehingga keseluruhan itu 25 tahun. Nah, sekarang kita masih lihat, lanjutkan. Nah, dilanjutkan pada wawasan konversasi, pada pilar nilai dan karakter, ya, nilai dan karakter yang ingin mewujudkan kampus berperadaban unggul. Kita lihat pada periode tahun 2020, 2024 ya. 2020, 2024 itu di sana ada apa ini? Melestarikan, mengkaji, menerapkan nilai konservasi dalam masyarakat. Jadi nilai konservasi itu bukan sekedar sekarang untuk kalian diri sendiri, tetapi sudah saatnya untuk ditularkan kepada masyarakat di sekitar kita. Kemudian pilar yang kedua yaitu pilar seni dan budaya juga demikian. Ini pada masuk kepada untuk mengimplementasikan karya seni budaya dan olahraga di masyarakat. Jadi sudah harus di masyarakat ininya. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kampus hijau yang mandiri. Itu saat ini saya bacakan ya, karena ini kebetulan pas bareng hari HPSN. Oleh karena itu saya coba bacakan milestone yang kedua ini yang pasti harus melibatkan semua warga UNES, yaitu eksplorasi sumber daya hayati Indonesia wilayah tengah, kemudian swakelola mengolah sampah itu 50%, membentuk konsorsium penelitian konservasi, master plan ramah lingkungan, Green Metric peringkat 2 nasional. Nanti akan saya ceritakan apa itu semua Green Metric, terutama ya langkah-langkah bagaimana pengolahan sampah di UNES kita tercinta. Baik, nah untuk memudahkan mewujudkan pencapaian 3 pilar tadi, UNES itu membentuk unit yang namanya UPT Konservasi, Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Konservasi, disingkat UPT Bangfasi. Ini orang-orangnya saya ditemani oleh semua anak muda ya, karena memang Bu Amin perlu anak-anak muda, termasuk banyak sekali mahasiswa yang magang di tempat kami. Mahasiswa magang, ada yang magang di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu UNES, ada yang magang di UPT Bangfasinya sendiri, membantu pemeringkatan UI Green Metric dan pemeringkatan yang lain, dan masih banyak lagi. Jadi kalau tanpa UPT ini akan kesulitan ya, akan kesulitan UNES untuk mencapai tadi yang diinginkan tadi pada 3 pilar pada setiap milestone. Oleh karena itu banyak dari perguruan tinggi lain itu yang belajar ke UNES, ingin tahu di UNES itu conservation office-nya kayak apa sih, siapa yang di bawah siapa, apa pekerjaan, tugas dan fungsinya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi karena kami itu UPT Konservasi itu diminta untuk mengawal agar apa yang sudah dicita-citakan di dalam tadi, kalau di ini RENIT ya, tapi kalau jangka 5 tahun itu RETRA itu dapat tercapai. Nah, boleh lanjut. Kemudian apa strateginya? Seperti biasa kita melaksanakan visi itu melalui 4 misi. 4 misi itu melalui pendidikan, kemudian melalui penelitian, melalui pengabdian, dan melalui kerjasama. Ini cara-caranya, silakan diinikan lagi, unik ya, silakan. Lanjut.
Jadi ini untuk strategi pendidikan misalnya. Strategi pendidikan itu di UNES itu spesial nih. Jadi ada beberapa hal. Ini yang saya beri warna hitam hijau ini, hijau dan tulisan hitam, itu yang boleh dikatakan tidak dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Hanya kita yang melakukan. Jadi yang pertama itu kepemimpinan bertumbuh. Ini dari Pak Rektor ya, ini ingin agar semua individu di warga UNES itu memiliki ini kepemimpinan bertumbuh di dalam dirinya masing-masing. Mau dia sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen ataupun sebagai tendik. Jadi ini pertama kepemimpinan bertumbuh, ini adanya hanya di UNES, tapi beberapa perguruan tinggi kemarin sudah ikut untuk mengasuh kawruh ke Pak Rektor, jadi mungkin ada. Kemudian yang kedua, mata kuliah pendidikan konservasi yang diambil oleh para mahasiswa baru. Mohon maaf, ini mahasiswa semester berapa kalau boleh tahu? Semester 2, Prof. Semester 2. Kalian mendapatkan mata kuliah konservasi ya? Dapat toh? Ada yang mengambil baik. Kemudian itu. Jadi kemudian ada yang nama Diklat Kader Konservasi. Ini yang menarik. Diklat Kader Konservasi itu dilakukan selama ini bekerja sama dengan ini dibantu oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pesertanya nanti akan mendapatkan sertifikat ini sebagai ini kader konservasi tingkat pemula memang dari kementerian. Nah, karena ini sangat potensial untuk UNES, maka insya Allah tahun ini kita akan mulai sertifikasi yang ini BNSP. Jadi yang memang yang resmi itu akan kita untuk mahasiswa itu nanti akan mendapatkan sertifikat itu, sehingga nanti akan memiliki sertifikasi, sudah tersertifikasi untuk konservasi. Ini sedang dalam penjajakan dan upaya, insya Allah tahun ini kita coba agar setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan konservasi, mata kuliah, dapat lulus di sertifikasi ini. Dan kalaupun tidak lulus akan ada uji sendiri, ada uji tambahan. Jadi kita sudah punya asesornya, sedang dipersiapkan, mudah-mudahan dalam tahun ini sudah mulai dapat diterapkan. Seandainya adik-adik itu belum bisa mengikuti, nanti insya Allah pada tahun depan yang sudah lolos bisa tersertifikasi juga. Begitu. Jadi ada kemudian ada Siomon. Siomon itu adalah sistem penanaman pohon. Saya nggak tahu kalian sudah menanam pohon atau belum, adik-adik semester 2? Sudah, Bu. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jadi sistem penanaman pohon itu nanti masuk ke dilaporkan melalui sistem Siomon. Kemudian program hebat, kalian tahu ada program hebat di UNES? Ada yang tahu singkatannya apa? Belum tahu. Nah, ternyata program hebat yang sudah dijalankan sejak tahun 2016, mahasiswa kita sendiri belum tahu. Ya mungkin karena saat ini kita perkuliahannya masih daring sehingga terbatas ya. Tapi ini perlu kami sosialisasikan terus bahwa di UNES ada yang namanya kompetisi internal hebat. Hebat itu singkatan dari hijau, bersih, dan sehat. Nanti isinya apa saja nanti akan kita sampaikan. Kemudian ada peraturan-peraturan untuk menerapkan bebas plastik, terutama yang sekali pakai, ada peraturan nirkertas, ada peraturan green transportasi, dan seterusnya. UNES memiliki itu, hanya penerapannya memang terkendala karena perkuliahan masih daring. Kemudian adik-adik sekalian, ini saya harapkan semuanya ikut nanti, ada kompetisi ISEI, ya konservasi setiap tahun yang diadakan oleh UPT Bank Fasi. Dan itu berhadiah. Tapi sayangnya di UNES juga jarang, masih malah perguruan tinggi lain. Dan kemudian yang terakhir, kita melakukan upaya meningkatkan literasi bagi sekolah melalui UGSR.
UNES Green School Ranking. Jadi ini penilaian terhadap komitmen sekolah terhadap peduli terhadap lingkungan. Ini adalah SIOMON, saya kira kalian sudah praktek ya. SIOMON itu sistem untuk penanaman dan pemeliharaan pohon. Kita lanjutkan saja, nanti bisa, ini biasanya WD3 karena ini merupakan SIOMON adalah bagian dari hebat. Jadi di hebat akan ditanyakan berapa jumlah mahasiswa fakultas yang mengikuti ini, yang ikut menanam pohon. Kalau tidak, nilainya akan rendah. Adik-adik sekalian, ini adalah bentuk SIOMON, bentuk aktivitas SIOMON pada saat luring ya, pada saat luring itu menanam betul. Bibitnya disiapkan oleh UPT Pengembangan Konservasi. Kami menyiapkan 7.000 sampai 10.000. Silakan mau ambil jenis apa saja. Yang penting membuat surat begitu. Tapi memang jenisnya ya sesuai dengan apa yang ada. Kadang-kadang minta nih tanaman buah, tanaman ini, ya adanya apa, itu yang kami siapkan. Tetapi karena daring, maka bibit semua disiapkan oleh kalian semua sendiri di lokasi masing-masing ya. Kemudian selanjutnya adalah kompetisi tadi, kompetisi IC konservasi yang kita harapkan nanti adik-adik pada tahun 2022 semuanya ikut ya. Semuanya ikut, ini berhadiah dan menarik dan jadi buku. Jadi bisa menjadi ya 20 yang terbaik itu akan menjadi buku. Jadi bisa nanti sebagai bukti kalian untuk ijazah kalian, apa itu namanya? My UNES begitu. Kebijakan nirkertas juga luar biasa kita sudah terapkan ya. Lanjutkan, kebijakan nirkertas melalui sistem IT. UNES itu apa sih yang nggak pakai IT? Semuanya pakai IT. Kuliah pakai IT, pembimbingan pakai IT, semua sudah pakai IT. Dan ini sangat menurunkan penggunaan kertas. Sekarang penggunaan kertas kami sangat sedikit karena semua serba IT. Surat persuratan itu sudah pakai IT. Bahkan sekarang tanda tangan tidak ada, sudah ada tanda tangan yang pakai barcode. Jadi tidak lagi pakai tanda tangan fisik begitu. Jadi memang itu tuntutan kemajuan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan itu menuntut demikian. Mau tidak mau ya memang harus mengikuti karena semuanya mensyaratkan begitu. Jadi ada sistem untuk akademik, ada sistem untuk keuangan, ada sistem untuk dosen, ada sistem untuk mahasiswa, ada sistem untuk tendik, ada sistem untuk penelitian, semuanya pakai itu sudah. Ya, jadi nanti bisa diperhatikan kemahasiswaan, ada My UNES, wisuda, PPL, dan lain-lain. Oke, lanjutkan saja. Adik-adik sekalian, tadi kami sampaikan bahwa kita punya program hebat yang kalian ternyata tadi belum tahu ya. Program hebat itu program yang diikuti oleh setiap fakultas termasuk FIS. Oleh karena itu kalau sudah tahu ini, nanti mahasiswa ikut memaksimalkan bukti-bukti atau kinerja yang ada di FIS sehingga FIS dapat menempati ranking yang 3 besar selama ini dipegang oleh FT, FMIPA, dan FE. Selalu tiga fakultas itu yang menempati 3 terbesar. Mudah-mudahan setelah Anda tahu, Anda berupaya ikut untuk memaksimalkan apa-apa kinerja dari hebat yang ada di ini. Tanyakan saja pada stafnya di sana atau WD2 atau WD3, mereka beliau-beliau yang tahu hebat itu seperti apa. Barangkali dosen juga belum tahu semua ya. Jadi Bapak Ibu dosen, kita punya program hebat yang saat ini diintegrasikan dengan UI Green Metric. Nah, UI Green Metric apa nanti akan saya sampaikan. Ini tujuannya agar dapat komitmen itu betul-betul dilakukan oleh setiap fakultas atau setiap unit. Ya, ini kompetisi internal dilakukannya 2 kali setahun, 2 kali setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. Dan itu dilakukan secara online. Jadi kita sekali lagi kita sudah betul-betul memaksimalkan penggunaan IT melalui online ya, melalui online. Baik, lanjutkan. Jadi kita sudah tahu apa itu
apa itu hebat. Kita lanjutkan kemudian pada indikatornya. Ini macam-macam ya. Ada indikator tata ruang, kemudian ada ini apa penggunaan energi dan sebagainya, lengkap ya, lengkap. Jadi kalian nanti bisa ikut menjadi salah satu. Bahkan toilet juga diurusin. Toilet indikator bersih itu tahunya. Jadi kalau kalian ke toilet kemudian di sana tidak ikut, kebersihannya tidak ikut kalian jaga, maka ini akan mengurangi nilai pada kinerja hebat. Kemudian ada juga indikator sehat. Indikator sehat ini selama ini masih di atas kertas ya. Sesungguhnya yang paling bagus, transportasi yang paling bagus itu pakai sepeda. Tapi saya lihat sangat sulit untuk mahasiswa maupun dosen menerapkan ini. Padahal setiap fakultas itu juga dituntut memiliki memiliki sepeda, memiliki ini yang harusnya dipakai, bukan hanya dipajang, begitu. Nah, ini karena banyak juga yang masih memajang saja sehingga kurang kena. Baik, kemudian ini adalah indikator UI Green Metric yang diterapkan pada hebat, banyak sekali ya, banyak sekali nanti ikan ini. Nah, kita masuk ke pendidikan yang terakhir, yaitu kita punya program baru. Kita punya program baru yang namanya UGSR tadi. Jadi UGSR itu adalah UNES Green School Ranking. Ini sama seperti UI Green Metric yang untuk perguruan tinggi, ini untuk sekolah secara nasional. Ini untuk sekolah secara nasional baru pertama kali tahun 2021 kemarin. Pesertanya sudah mendekati 50 ya. Juaranya dekat sini saja kalau nggak salah, dari Jepara. Nah, kita sekarang nanti kalian kan dulu kan punya sekolah ya, dulu kan berasal dari sekolah tertentu. Ini nanti tolong di-share, nanti titip share untuk sekolah-sekolah kalian dulu, sebagai alumni, share agar sekolah-sekolah itu ikut UGSR. Nanti akan kami undang melalui Lokakarya yang akan dilakukan tahun ini 2 kali. Jadi mudah-mudahan tahun depan itu akan ada banyak peserta, ya, akan ada banyak peserta yang akan terlibat. Adik-adik sekalian, ini strategi yang kedua, yaitu mengembangkan menciptakan impact. Ini penelitian ya. Penelitian kita itu penelitian konservasi. Ini maaf gak kelihatan, ini harus jadi hitam dulu biar kelihatan. Jadi penelitiannya itu penelitian berwawasan konservasi. Di mana? Di 3 pilar tadi, baik itu nilai karakter, seni budaya maupun sumber daya alam dan lingkungan. Jadi semua penelitian itu diarahkan dalam rangka untuk mengoptimalkan konservasi itu. Apa konservasi itu? Mengkaji, melestarikan, dan memanfaatkan. Jadi tetap saja ada ketiganya. Jadi silahkan mahasiswa, dosen, tendik melakukan penelitian yang kontennya adalah tadi. Jadi melestarikan, memanfaatkan sesuatu itu tadi pilar, agar dapat dipakai, dapat digunakan, dapat lestari, dapat berkelanjutan sehingga anak cucu kita dapat menikmati. Itu untuk penelitian. Kemudian untuk pengabdian juga demikian. Bagaimana kita mendiseminasikan, mentransfer ilmunya, mentransfer impact-nya, semua yang berkaitan dengan hasil penelitian yang berwawasan konservasi tadi di masyarakat. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka agar masyarakat berdaya. Dengan masyarakat berdaya di mana? Di semua bidang itu bisa berdaya. Sehingga nantinya termasuk literasi terhadap, misalnya literasi terhadap sampah, itu harus betul-betul juga meningkat agar semua yang ada di peraturan-peraturan itu tidak hanya
tinggal di peraturan, tetapi betul-betul diaplikasikan sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai untuk kesejahteraan nasional masyarakatnya. Dan strategi yang keempat adalah kerjasama, membangun, meningkatkan penguatan kelembagaan. Ini dilakukan dengan cara apa saja? Tadi yang saya sampaikan yaitu dengan cara melalui UI Green Metric. Di UI Green Metric itu kita selalu, alhamdulillah sejak ikut pertama kali, itu menempati 10 besar, dan saat ini internasional sudah melibatkan lebih dari 900. Dan dari 900 itu, kalian boleh berbangga, UI Green Metric, UNES itu menempati urutan 43 internasional dan 5 nasional. Jadi kita nomor 5 nasional terbaik dan 43 terbaik di dunia. Apa saja yang apa saja yang dinilai pada UI Green Metric itu ada 6 kategori. Ada setting dan infrastruktur, ada energi, green energy dan perubahan iklim, ada waste tadi pengolahan limbah, ada pengolahan limbah, ya lanjut aja Mbak, ada lanjut aja supaya cepat, bisa diskusi banyak begitu. Ada waste ya. Ada waste, jadi tadi saya ulangi lagi, ada penataan. Jadi penataan kampus itu dinilai. Jadi kalau kampus-kampus isinya gersang, nggak ada tanamannya, isinya semuanya gedung, itu nilainya akan buruk. Nah, kampus kita adalah kampus yang dirindukan oleh banyak orang. Buktinya apa? Setiap sore itu kampus barat khususnya, itu selalu didatangi orang-orang untuk untuk lari-lari, berolahraga. Karena apa? Karena teduh sekali. Kemudian energi dan perubahan iklim menjadi perhatian juga, termasuk waste management, pengelolaan limbah itu menjadi ukuran kinerja UI Green Metric. Kemudian pengelolaan air, pengelolaan transportasi. Jadi kalau kalian makainya motor terlalu banyak ke dalam kampus, itu nilainya akan rendah. Maka mulailah sekarang mencoba untuk jalan kaki atau naik sepeda, atau nanti pada waktu luring kita akan mengoperasionalkan mobil listrik kita yang sudah 5. Jadi nanti akan seperti kayak bis turun di halte begitu ya, untuk menurunkan mahasiswa pada jam-jam tertentu. Dan yang terakhir adalah edukasi. Edukasinya ini yang kita berwawasan konservasi tadi. Ada penelitian, ada ini. Nah, ini beberapa contoh konservasi sumber daya alam yang sudah kita lakukan melalui sumber daya air yang di embung, kita punya embung ya, itu sumber daya air, kemudian punya rainharvesting, pada setiap unit punya juga rainharvesting, terus ada pembibitan, ada ini automatically watering dan seterusnya, banyak sekali ya. Kita juga adik-adik sekalian, kita punya rumah kupu yang baru. Silahkan nanti kalau sudah luring berkunjung ke rumah kupu. Rumah kupu ini yang lama ya, sudah dibongkar ini jadi baru. Saya belum dapat foto barunya. Itu di sana bisa mempelajari tentang kupu. Meskipun kalian dari FIS, tetap saja kalian terutama FIS itu yang ada geografi itu sangat berkaitan dengan ini ya, dengan juga dengan konservasi sumber daya alam. Tetapi tadi semua warga UNES itu harus terlibat di sini ya. Jadi ini untuk pelestarian itu ada kupu, nanti kemudian ada arsitektur hijau, ada green. Jadi mengapa sekarang jadi nanti di kelas-kelas itu yang pakai AC itu akan menurunkan nilai. Yang bagus apa dong? Yang bagus itu jendela-jendela yang dapat dibuka tutup. Itu yang bagus. Jadi desain ke depan itu banyak jendela, tapi jendelanya bisa ditutup, bukan menggunakan AC. Jadi banyak juga mahasiswa yang menuntut, ini kuliahnya gerah dan seterusnya. Justru kalau pakai AC nilainya akan rendah. Jadi itulah makanya yang AC yang boleh diperkenankan adalah ruangan-ruangan yang mengharuskan AC, seperti ruang IT,
peneliti yang memang harus ada AC, laboratorium yang harus ada AC, is oke, nggak masalah. Tetapi ruang-ruang kuliah yang tidak menuntut adanya AC, hanya karena supaya tidak gerah, ya tinggal dibuka saja. Nah, salahnya kalau jendela itu tidak bisa dibuka, itu baru juga tidak bagus. Jadi harus bisa dibuka. Kemudian untuk selanjutnya, untuk energi. UNES itu sekarang sudah menggunakan energi surya. Energi surya itu sudah diterapkan di semua fakultas, di semua unit sudah ada energi surya. Jadi kalau siang hari kita menggunakan cahaya matahari. Kalau kurang, mendung, baru secara otomatis akan nyambung ke listrik. Begitu. Jadi kita sudah menghemat sekitar berapa ya? Menghemat itu sekitar 300 juta, 400 juta. Jadi lihat di atas gedung itu ada panel surya. Semakin luas panel surya, semakin banyak energi cahaya matahari yang kita gunakan. Kita menggunakan ini di semua fakultas. Jadi nanti lihat saja di semua gedung dekanat, di semua fakultas pasti ada cahaya surya ini. Karena memang diwajibkan ya. Ini akan meningkatkan kepedulian kita terhadap energi, karena energi listrik juga sangat terbatas. Nah, hari ini adik-adik sekalian, hari ini adalah Hari Peduli Sampah Nasional 2022. Izinkan saya berbagi berkaitan dengan kegiatan apa saja yang berkaitan langsung, yang memberi dampak kepada pengelolaan sampah di UNES. Yang pertama, silakan lanjut. Yang pertama adalah penggunaan air keran siap minum. Saya nggak tahu nih di FIS ada apa belum ya? Bapak Ibu dosen ada nggak air keran siap minum di FIS? Belum ada, Bu. Nah, itu yang nilainya bikin rendah. Berapa sih air keran siap minum itu? Nggak mahal. Itu satu indikasi untuk bahwa kita komit pada ini masalah sampah. Kenapa? Dengan air keran siap minum, mahasiswa tidak perlu membeli air dalam plastik, cukup membawa tumbler. Jadi tumbler itu wajib bagi mahasiswa UNES, ya. Karena ini masih daring memang tidak terlalu kelihatan. Tetapi mahasiswa yang sekarang luring, yang penelitian, yang hadir di kampus itu wajib menggunakan tumbler. Airnya tambahannya di mana? Ngisi di air keran siap minum. Di LP2M sudah ada, di MIPA sudah ada, di FT sudah ada, di FE sudah ada. Jadi yang tiga juara ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, 3 juara hebat tadi, teknik, FE, dan FMIPA, ya salah satunya nilainya karena punya air keran siap minum ini. Mohon nanti Pak Dekan dihimbau ya, WD2-nya dihimbau agar ada air keran siap minum, dan ini aman karena setiap tahun kami yang di LP2M itu 2 kali setahun kami periksakan ya, kami periksakan apakah masih layak itu, dan ini alhamdulillah layak karena memang mesinnya juga kita selalu pelihara supaya bisa menghasilkan air yang layak minum. Mungkin di Indonesia nggak biasa ya, tapi bagi teman-teman adik-adik yang sering bepergian ke menggunakan pesawat, itu pasti tidak hal baru lagi karena di sana selalu ada di setiap pojokan, di setiap ini pasti ada air keran siap minum, tap ya, air keran siap minum yang bisa untuk mengisi gelas-gelas yang kalian siapkan. Saya kira itu ya. Jadi ini perlu. Kemudian yang kedua, kita punya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu UNES ya. Kita punya tempat pengolahan sampah, dan ini kita tempat pengolahan sampah itu 1000 meter punya UNES. Belum tahu toh? Kalian belum tahu toh? Ya, nih kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti daring ini, semua menggunakan backdrop daring ya, backdrop yang virtual, tidak menggunakan
silakan yang ini upaya-upayanya. Kemudian ini tempatnya adik-adik sekalian, mudah-mudahan kalian bisa berkunjung ya. Di sana ada banyak mahasiswa yang sedang PKL, sedang magang. Kalian bisa belajar di sana. Saya kira orang mahasiswa antropolog juga bisa mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ini ya, dengan bidangnya tentu saja. Bu Amin nggak paham. Ini ada di depan pintu gerbang UNES, kalian nyebrang pintu gerbang UNES, kemudian masuk ke gangnya apa lupa namanya, itu jalan nggak sampai 5 menit sudah sampai di Kampung Banaran. Jadi dulu itu tempat untuk pembuangan sampah kita pada waktu masih belum diolah. Nah, itu ya. Jadi itu di situ TPST. Ini sampahnya, ini posisi sampah setiap harinya seperti ini. Mohon dilanjutkan. Agak terlambat ya. Jadi sampah UNES itu saya cerita ini setiap hari itu 12 sampai 15 ton sampah. Sampah loh ya, bukan beras. Jadi UNES sekarang mahasiswa belum masuk. Mahasiswa masih daring. Itu posisi sampah yang dihasilkan everyday itu 12 sampai 15 ton sampah per hari, dan 80%-nya itu berupa sampah daun. Sekali lagi, 80%-nya berupa sampah daun. Nanti kalau mahasiswa masuk, pasti akan nambah. Mungkin menambah menjadi 16 atau 17 ton dengan kertas, botol, plastik, dan sebagainya. Kalau mahasiswa tidak menerapkan peraturan-peraturan rektor yang sudah dikeluarkan. Ya, jadi ini setiap harinya seperti ini, kondisi existing sekarang bahkan tidak kelihatan itu, dindingnya tidak kelihatan karena memang sudah cukup tinggi, baik kalau 15 ton masuk. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ini yang bisa menjadi bahan diskusi nanti. 3 aktivitas pengolahan sampah UNES yang sudah dilakukan hingga sekarang. Silakan dilanjut. Yang pertama, sampah daun, sampah organik daun menjadi kompos. Jadi ini ada banyak ya, cita-citanya banyak, tetapi baru 3 ini yang kita lakukan. Yang 2 dilakukan di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu UNES. Yang 1 dilakukan di UPT pengembangan konservasi. Yang 2 apa? Yang 2 dilakukan di TPST UNES adalah pengolahan sampah organik daun menjadi kompos. Dan UNES, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, UNES sudah mengubahnya menjadi kompos sebanyak setiap bulan 5 ton. Sekali lagi, setiap bulan itu 5 ton kompos dari daun. Bersih, remah, dan tidak berbau. Silakan kalau Bapak Ibu adik-adik mau beli bisa melalui UPT pengembangan konservasi. Itu dijual di sini dan dijual ke petani. Memang sebagian besar kan ke petani, tapi UNES juga menjual untuk individu ya. Jadi enggak gratisan. Untuk individu warga UNES silakan. Itu kalau nggak salah ukuran 10 kilo 35 kalau nggak salah, saya nggak hafal. Kemudian yang kedua, di TPST itu ada budidaya maggot. Maggot itu larva yang memiliki protein lebih dari 40%. 40% dari ini semua fisik maggotnya. 40% itu adalah protein. Dan maggot itu saat ini sudah dalam 1 hari itu mampu 100 kilo. Untuk apa sih maggot? Dipakai untuk makanan ternak. Tapi karena itu protein tinggi, silakan saja. Mau diteliti untuk makanan manusia, silakan aja. Sangat memungkinkan. Dan yang terakhir adalah yang dilakukan di UPT pengembangan konservasi adalah mengembangkan kerajinan dari limbah. Limbah yang dimaksudkan ini apa? Secara umum yang banyak kita lakukan adalah penggunaan limbah daun
dan tanaman liar, bunganya, tapi tanaman liar yang ada di selokan-selokan itu digunakan sebagai bahan untuk pengembangan kerajinan. Barangkali ini nanti yang suka ya dari kalian. Jadi tadi ini saya sampaikan lagi bahwa kita ada 12 sampai 15, lanjutkan ya PPT-nya. Ada ini dominan sampah daun tadi setiap hari, ini kalian belum ada ya, kalian belum luring ya, ini sudah sekian setiap hari diolah menjadi kompos, hasilnya 3 sampai 5 kg ton kompos. Kemudian budidaya maggot 100 kg per hari, dan ini yang masih diteliti. Residu-residu yang di luar sampah organik tadi, ada daun, ada nasi, sisa sayur. Di luar itu kan ada ranting, ada botol kaca, ada banyaklah yang masuk sampah ya, yang masuk sampah mungkin rongsokan dari device dan seterusnya, itu kita olah menggunakan, itu namanya residu. Jumlahnya di UNES sangat kecil. Jumlahnya sangat kecil, diolah menggunakan insenerator. Insenerator itu adalah alat pembakaran tetapi dalam suhu tinggi. Suhunya itu mencapai 800 derajat Celcius, sehingga diharapkan tidak ada bahan yang berbahaya lagi yang akan ke lingkungan, begitu, tidak ada, karena itu tadi bahan-bahannya sudah terdegradasi dengan suhu yang sangat tinggi. Tetapi ini jumlahnya sangat kecil dan ada rencana mau dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan apa itu tadi yang untuk bikin jalan itu, paving block, ada yang dipakai untuk media tanam dan sebagainya. Belum sampai ke sana. Jadi sekali lagi UPT TPST UNES, tempat pengolahan sampah terpadu UNES, baru 3. 2 itu tadi dua itu ada di TPST, 1 ada di Bangfasi, ada di UPT. Yang 2 pembuat kompos dan maggot ada di TPST, yang membuat ini kerajinan seperti yang Anda lihat ini dilakukan di UPT pengembangan konservasi. Jadi ini kalian lihat ya, kalian lihat yang di sebelah kanan itu bunga. Bunga itu dibuat dari daun. Jadi sekali lagi, bunga itu nanti kan ini silahkan PPT-nya bisa di-share ke mahasiswa supaya dapat diperbesar dengan jelas. Jadi bunga-bunga ini dibuat dari daun. Daun-daun itu diubah menjadi tulang daun, kemudian dirangkai seperti bunga, kemudian diperlakukan sehingga tidak ringkih, kemudian dirangkai menjadi satu di dalam vas, menjadi satu rangkaian bunga. Mahal enggak? Lumayan. Kami sudah menjualnya, kalau yang rangkaian-rangkaian besar itu 300 sampai 400 ribu. Kemudian yang sebelah kanannya yang lukisan. Yang lukisan itu dibuat dari tulang daun, dilukis manual. Dilukis betul, bukan pakai di print atau di apaan, tapi dilukis. Pelukisnya kami di UNES punya 3 ya, punya 3, siapa saja? Semua mahasiswa seni rupa UNES. 2 alumni, 1 mahasiswa aktif. Ada yang menggambar bangunan, ada yang menggambar pemandangan, ada yang menggambar orang. Nah, ini yang menggambar orang ini alumni ya, alumni. Ini 10 terbaik pelukis siapa dulu yang terkenal di Indonesia? Lupa saya. Basuki Abdullah itu masuk, dia mendapatkan itu. Dan sekarang itu membantu kami kalau ada yang order lukisan untuk ulang tahun, lukisan untuk promosi jabatan, lukisan untuk peringatan hari jadi perkawinan, lukisan untuk pasangan hati dan sebagainya, bisa
sesuai dengan keinginan. Jadi custom ya, bisa sesuai dengan keinginan, itu bisa pesan. Tapi masalahnya memang karena ini dilukis langsung, harganya lumayan. Kalau nggak salah nih ya, karena saya bukan di bagian pemasaran, jadi sekitar 550 sampai 2 juta. Bergantung apa yang dilukis dan wajah siapa yang dilukis dan berapa jumlah wajah yang dilukis. Begitu. Kami secara rutin juga menerima melukis logonya FH. FH itu punya logo bagus tuh ya, yang pakai ada bawa timbangan, itu kami melukis itu di atas tulang daun. Digunakan untuk souvenir kalau ada kolega yang datang atau perguruan tinggi, tamu-tamu penting yang datang diberi ini. Kemudian ini adik-adik mungkin yang perempuan ya, lanjut ya, yang perempuan kita mengembangkan ini kita buat sendiri, mahasiswa juga yang terlibat. Jadi kalau yang tertarik silahkan bisa magang di UPT Bangfasi, nanti akan ikut membuat produk-produk seperti ini. Ini produk dengan menggunakan resin, tapi di dalamnya menggunakan tulang daun. Jadi tulang daun alami itu dibuat sedemikian rupa, diwarnai sedemikian rupa, kemudian disusun nanti akan jadi gelang, kalung, bros, apalagi ya, macam-macam. Pokoknya intinya yang penasaran silakan bisa PKL atau magang di UPT Bangfasi ya. Nanti boleh kok, silakan bantu-bantu. Kemudian lanjut, ini produk kami terakhir, belum kita ini, silakan dilanjutkan. Silakan, masih ini ya proses ya. Nah, ini produk kami yang terakhir. Produk kami terinspirasi dari Decopage. Jadi kemarin alhamdulillah UNES ikut kurasi untuk masuk dipajang di toko baju terkenal tuh yang sebelahnya HM di DP Mall tuh apa? Mudah-mudahan lolos jadi nanti bisa majang di sana. Jadi ini adalah menggunakan tulisan daun yang kalian mungkin buang. Kalau untuk kami itu harta karena bisa menjadi produk yang bagus pada goni, pada kain kanvas, pada anyaman pandan dan sebagainya. Bagus ini. Kemarin diapresiasi juga. Ini unik ini. Jadi kami tahun ini insya Allah tahun ini akan kita ajukan hak cipta agar kita terlindungi ya, tapi bukan berarti orang lain tidak boleh buat. Silahkan aja kalau punya kreasi lebih bagus, silahkan. Tetapi kami mempunyai hak cipta karena perguruan tinggi harus mengumpulkan, ini bukan hak cipta nanti, desain produk. Kami mempunyai beberapa desain produk termasuk yang tadi, yang bunga itu sudah kami usulkan desain produknya. Capaian beberapa program UNES sebagai papasan konservasi, lanjutkan ya. Kita sudah menanam, ini meningkat alhamdulillah penanaman siomon meningkat tajam seperti tadi, kemudian penelitiannya juga meningkat, penelitian konservasi. Nah, yang penting lagi adalah UI Green Metric tadi. UI Green Metric kita secara nasional kita meningkat dari 6 tahun 2020 menjadi 5 pada 2021. Ini nasional ya. Jadi kita sedikit nilainya kacek sidik. Di bawahnya siapa? Yang pertama UI, yang kedua Undip, yang ketiga UGM, yang keempat ITS, yang kelima UNES, yang keenam IPB, yang ketujuh UNS, yang kedelapan dasarnya nggak hafal. Ya, jadi UNES ada di atasnya IPB, ada di atasnya UNS. Kemudian ini yang internasional, kita ini yang nilainya, coba nilai maksimal itu 10.000, kita sudah AB ya nilainya. Nilai kita tahun 2021 kemarin 8.250, nilai kita AB.
Sudah. Selisihnya dengan juara ketiga, juara keempat, kelima itu 25-50 poin. Jadi memang sudah sangat ini, kita berlomba-lomba. 8.250 kalau kuliah di UNES sudah dapat AB itu ya. Dan kalau UI sendiri itu 800, kalau nggak salah 860. Itu yang ranking 1. Ya, yang ranking 1 demikian. Kemudian untuk internasional kita ranking 43. Dulu tahun kemarin kita ada di ranking 66, sekarang ada di 43. Ya, ini kontribusi, terus apa kontribusi ini? Kontribusi dari mahasiswa apa dong? Nah, kontribusinya macam-macam. Ini tadi di semua hal bisa berkontribusi ya. Di semua hal bisa kontribusi. Tapi yang jelas harus itu di si Omon, di hebat itu harus, terutama di si Omon itu adik-adik mestinya harus terlibat ini, ikut menanam dimanapun kalian ini, kemudian ikut mengelola sampah. Perlu saya sampaikan bahwa semakin banyak orang, semakin banyak sampah. Jadi setiap orang selama dia mampu beraktivitas, dia akan menghasilkan sampah. Padahal yang menghasilkan sampah bukan hanya orang, tetapi makhluk hidup lain seperti di UNES tadi. Sebagian besar kan dari pohon. Nah, pohonnya itu merontokkan daunnya setiap hari sehingga itu menjadi sampah. Dan itu kalau tidak ditangani akan menumpuk. Kalau tumpukan itu tercampur dengan air dan sebagainya akan membahayakan lingkungan karena pembusukan itu akan menghasilkan bau, menghasilkan lindi. Lindi itu macam-macam. Ya, oleh karena itu sangat perlu untuk mengelola sampah mulai dari hulu hilir, mulai dari pemilahan sampah hingga pengolahan sampah, sehingga tidak lagi ada sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sampahnya habis semua untuk diolah. Dibayangkan nggak tadi 15 ton sampah, 80%-nya itu sampah daun. Sebagian besar diolah jadi kompos. Sebagian kecil, sangat kecil jadi kerajinan. Bayangkan kalau Anda punya kreativitas kerajinan yang lain dan menggunakan sampah yang ada di UNES saja, sudah lebih jadi cukup. Itu modal yang tidak perlu beli, karena setiap hari itu ada di dalam kampus. Begitu. Dan untuk menghemat dana, menurunkan emisi sebagaimana HPSN tahun ini, maka jalan kaki atau naik sepeda, atau juga bisa naik mobil listrik nanti ya kalau sudah dioperasikan. Dan memaksimalkan IT, memaksimalkan IT. Mau tidak mau mahasiswa memang harus menggunakan IT sekarang ya, karena hampir semua tugas-tugas juga banyak yang yang soft file, bukan lagi fisik, sehingga ada penurunan dari sampah-sampah yang berkaitan yang terkait langsung dengan penerapan IT ini. Adik-adik juga kalau melakukan penelitian, pengabdian, ikut PKM, ikut MBKM, ikut apalagi kegiatan-kegiatan kompetisi lain di nasional, tolong diupayakan yang mengarah ke konservasi. Dan saat ini fokus pemerintah ada pada blue economy, apalagi blue yang lain ya. Untuk yang laut ya, untuk pemanfaatan produk laut juga menjadi utama. Hampir semuanya itu peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi kalian melakukan penelitian pengabdian itu ya dalam rangka itu. Kemudian ini yang harusnya hari ini ada HPSN, itu event-event yang berkonten konservasi bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Hari ini Bu Amin menyebarkan tweetbon untuk HPSN. Nanti akan saya sebarkan melalui Bu Atika agar dapat di-share ke kalian semua, sehingga semua mahasiswa FIS, semua dosen FIS hingga pimpinannya itu membuat tweetbon untuk sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sampah dan komitmen kita untuk mengolah sampah, sehingga
dampak buruk akibat sampah itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat informasi ini dan silahkan bertanya apapun berkaitan dengan materi hari ini atau materi yang lain yang berkaitan dengan konservasi. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan agar PowerPoint-nya dapat di-share ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menggunakan PowerPoint ini untuk bahan diskusi. Matur nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Prof. Amin ini benar-benar hebat ya Prof. Banyak sekali program-program dari UNES, dari hebat. Tadi ada Nilkertas, ada yang lain-lainnya. Wah, benar-benar hebat nih. Gimana teman-teman mahasiswa? Ini udah banyak nih Prof. Amin. Udah siap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal kritis nih terkait dengan konservasi UNES? Siap. Siap nih Prof. Amin. Siap. Dibacakan ya Mbak? Dibacakan siap Prof. aja. Oke. Iya nih teman-teman mahasiswa sangat excited sampai ada sekitar 7 mahasiswa yang raise hand. Oke, mungkin untuk yang pertama untuk Emma Kartika, disilahkan. Baik, Elsa, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Emma Kartika dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi dengan NIM 34014210007. Nah, pertanyaan saya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai kontribusi mahasiswa dalam program konservasi, namun secara offline, pas waktu perkuliahan. Nah, pertanyaan saya, apakah kontribusi mahasiswa yang bisa dilakukan namun saat kondisi yang seperti ini, perkuliahan secara daring? Pertanyaan kedua, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program UPT konservasi, nah itu kita bisa melihat informasinya di mana ya, Prof? Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Emma. Monggo, silakan moderator. Langsung apa masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, mungkin dari Prof. Amin mau satu-satu biar lebih enak waktu penyampaian jawabannya. Begitu, Prof? Baik. Ya, boleh juga nggak apa-apa. Jadi kontribusi tadi kan dipertanyakan, ini kan masih luring ya. Gimana kontribusinya? Yang pertama, tadi kan si Omon, salah satunya si Omon itu kan menanam pohon. Nah, karena masih daring gimana? Ya nanam pohon di lingkungannya masing-masing. Di rumah kalian boleh, kan bukan masalah tempatnya, tapi masalah kalian menanam pohon atau tidak. Jadi dimanapun itu, kalau Anda merasa aman di sekolah kalian, silakan di sekolah kalian pada waktu SMA. Nggak masalah. Yang penting dilaporkan. Nah, itu yang penting. Yang penting dilaporkan melalui si Omon. Itu menjadi titik poinnya. Supaya itu menjadi bukti bahwa itu adalah bukti kontribusi kalian dalam penanaman pohon. Itu yang pertama. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, kontribusinya itu jelas, ini Kak mau nggak mau, pasti karena tuntutan. Pasti kalian sudah menerapkan IT, karena mau nggak mau kuliah lewat Zoom, tugas lewat Elena, presensi lewat Elena, itu kan sudah. Artinya bimbingan juga lewat soft file, artinya hampir semua dilakukan dengan daring, dan itu sudah merupakan bentuk kontribusi. Dan yang ketiga itu kalian ini sekarang kan daring. Di rumah juga kalau mau belanja daring, betul ya? Banyak daringnya. Jadi beli Shopee, makanan GoFood, dan seterusnya ya. Jadi artinya Anda tidak jarang keluar. Nah, meskipun jalan keluar, kalian kan pasti ada bungkus di sana, ada bungkus yang harus diselesaikan. Nah, silakan dikumpulkan, dipilah. Jadi mulailah memilah sampah di rumah. Syukur sudah punya jalan keluarnya, karena memang kalau boleh saya sampaikan, plastik, botol plastik, satu botol plastik itu dapat didegradasi oleh secara alami itu 200 tahun, Mbak. 200 tahun. Begitu banyak plastik, berapa yang harus dibutuhkan untuk mendegradasi itu. Jadi komit pada diri sendiri,
camkan, tekankan pada diri sendiri, saya akan menggunakan tempat plastik yang bisa dipakai lagi terus-menerus. Begitu. Jangan beli yang yang plastik yang sekali pakai. Jangan, itu kan bisa diterapkan. Artinya itu panggilan jiwa masing-masing ya. Artinya oh iya, selalu ingat, aduh ini kalau saya ini kan saya menjadi kontributor juga untuk sampah plastik yang katanya Bu Amin tadi 200 tahun loh. Bayangkan 200 tahun. Kan lama sekali itu. Oleh karena itu, Anda gunakan yang bisa dapat didegradasi dengan cepat. Kertas, makanya sekarang belanja di supermarket juga gak disiapkan plastik. Itu adalah wujud komitmen dari swalayan. Yang jadi masalah nanti mungkin kalian bisa membuat tulisan ya, membuat tulisan. Saya nggak tahu sampai sekarang apakah sudah ada pasar tradisional itu yang di sebelahnya ada pengolahan sampah organik misalnya, atau pengolahan sampah di situ untuk organik maupun non organik. Bisa disarankan untuk pemerintah bahwa setiap ada pasar tradisional di situ wajib ada tempat pengolahan sampah. Itu kan ide bagus. Dari sampah itu tempat berjual beli produk yang dibutuhkan oleh konsumen, sekaligus di sana menghasilkan kompos, menghasilkan maggot, ya, karena kan ada sampah basah tuh banyak, menghasilkan maggot. Syukur dari pasar tradisional tadi muncullah kebun pasar. Jadi kebun yang dikembangkan dari pasar itu. Ada kebun dari mana? Ya karena punya punya kompos, bisa mengembangkan kebun. Jadi kalau idealnya itu kalau 1.000 meter pasar, 1.000 meter pasar, luasan pasar, mungkin ada 500 meter untuk tempat pengolahan sampahnya, ya, 500 meter untuk kebunnya, begitu kan indah sekali. Itu ada apa tidak saya nggak tahu. Tapi kalau ada pasar yang tradisional yang seperti itu, saya kira itu bisa diduplikasi oleh banyak pasar dan indah sekali. Tidak ada sampah yang bau, tidak ada sampah yang tidak berguna. Jadi kalau menurut kita kan sampah adalah berkah, tapi menurut banyak orang sampah realnya masih menjadi masalah. Begitu ya Mbak Eka ya, Mbak Emma. Tadi. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Program ya? Ya, terkait program ya. Iya, kalau misalkan butuh informasi seperti itu, ya. Informasi lihatnya di mana begitu Ibu? Ya, baik. Nanti silahkan kalian, saya cek dulu ya. Kalian bisa melihat di, saya juga lupa. konservasi.unes.ac.id. Udah di sana semua informasi tentang Hebat, tentang kegiatan-kegiatan UPT konservasi, tentang TPST, tentang UI Green Metric, tentang UGSR, ada semua. Silahkan membuka di konservasi.unes.ac.id. Begitu ya. Nah, di sana ada, silakan mau coba buka, pasti ada. Dan kalian bisa juga kalau mau nanti saya beri kontak person dari UPT Pengembangan Konservasi yang menerima PKL, yang menerima magang dan seterusnya. Begitu. Gitu? Oke, baik. Terima kasih Prof. Amin. Bagaimana Emma atas jawaban dari Prof. Amin? Apakah sudah memuaskan atau ingin berikan tanggapan? Ya, terima kasih Prof. Amin sudah menjawab pertanyaan saya. Berarti kontribusi kita dalam konservasi itu di UNES, berarti kita bisa melakukan kontribusi di rumah masing-masing. Oke, terima Saya kasih. kira cukup. Masih ada nih Prof. Gimana kalau kita 2 pertanyaan lagi Prof? Ada lagi? Oke, untuk Siti Khadijah disilahkan. Silahkan. Kalau ada waktu.
Iya, Prof. Masih ada waktu. Mungkin ini Ya. untuk Siti Khadijah nih, udah raise hand, Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih Elsa atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Khadijah dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Izin bertanya, Prof. Seperti yang Iya. kita ketahui bahwa UNES itu memiliki visi menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Nah, tentunya dalam menjalankan visinya terdapat hambatan. Hambatannya itu apa saja? Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah konservasi yang ada di UNES itu masih sebatas dibudidayakan dalam lingkungan kampus? Sekian, Prof. Terima kasih. Gimana Mbak? Langsung? Mbak Ya, moderator? Prof. Langsung. Ya. Baik, jadi Mbak Siti Khadijah, tentu kami punya hambatan, banyak hambatan bahkan ya, karena begini, tadi tidak, apalagi tadi kalian aja hebat. Apa itu hebat? Nggak tahu. Artinya kan hambatan itu ternyata ada sesuatu yang sulit untuk disosialisasikan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Jadi ini tadi kami kesulitan untuk mensosialisasikan secara secara komplit apa kegiatan-kegiatan di UNES berkaitan dengan konservasi. Tadi kalau tidak tanya kan tidak tahu web kami konservasi.unes.ac.id. Nah, ya adik-adik yang sudah tahu silakan bisa mengeksplor di sana berita-beritanya. Tapi kan untuk sebatas melalui kegiatan-kegiatan konservasi atau kuliah konservasi melalui dosennya, tetapi di-share atau tidak ya kami kurang tahu gitu. Nah, itu berkaitan dengan ini. Warga UNES tahu nggak tentang kegiatan kami? Saya tuh khawatir warga UNES tuh nggak ngerti. Hebat tuh apa toh? UGSR itu apa toh? UI Green Metric apa itu? Padahal kita selalu ikut, padahal kita melakukan, tapi tidak paham. Sehingga contoh banyak juga mahasiswa yang kirim share gambar ke Pak Rektor. Gambar apa? Tumpuan sampah. Gimana tanggung jawab UNES? Kok ada sampah begini? Nah itu gambar tahun 2017. Nah kami kan bingung. Loh, gambar ini kita semua sampah kita masuk ke TPST, tidak ada sampah yang dibuang. Nah, kan dapat dari mana? Artinya dari sisi mahasiswa itu juga harus memastikan dulu bahwa berita itu benar begitu. Jangan sampai asal apalagi kepemimpinan gitu. Jadi kita mengharapkan apapun yang kita harus peduli terhadap sampah. Itu kan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap sampah sehingga mengirim gambar itu. Tetapi yang dikirimkan adalah gambar yang sudah out of date, yang sudah lama, yang sudah tidak berlangsung lagi sekarang. Jadi usahakan kalian juga silahkan memberikan masukan, memberikan gagasan, memberikan kritik. Nggak masalah, buat kita nggak masalah. Bagus itu. Tetapi tolong setiap melakukan apapun itu dipelajari dulu. Karena sekarang banyak sekali yang hoax, banyak sekali yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai mahasiswa tentu harus berlatih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pastikan dulu beritanya baru dikirim. Hambatan-hambatan yang lain, dengan adanya program hebat, sesungguhnya itu hambatan itu menjadi minimal. Karena tugas untuk menuju ke arah terwujudnya Universitas Berwawasan Konservasi itu sengkuyung. Kalau bahasa Jawanya tuh disengkuyung oleh banyak pihak. Nah, terutama sekarang diangkat, dikerjakan oleh banyak pihak, baik oleh dosen, mahasiswa, ini juga Tendik, dan juga oleh unit-unit. Nah, sekarang masalahnya apa yang harus diberikan oleh mahasiswa? Yang tadi yang saya sampaikan. Minimal itu, lakukan penelitian terkait kajian konservasi. Lakukan pengabdian transfer ilmu terkait konservasi. Lakukan SIOMON, ikut terlibat di Hebat, ikut terlibat di UI Green Metric dan sebagainya.
Itu ya. Jadi itu saya kira kalau ada kemauan pasti ada jalan. Begitu. Pertanyaan kedua saya lupa, belum tak tulis. Apa ya tadi? Oke, sebelumnya bagaimana Siti Khadijah? Nomor yang kedua, pertanyaan kedua apa ya? Lupa. Yang kedua, apakah konservasi yang ada di UNES itu masih sebatas dibudidayakan dalam lingkungan kampus? Oke. Pertanyaannya, apakah konservasi UNES itu diimplementasikan hanya di kampus? Tidak, tentu saja tidak, Mbak. Ya, jadi karena tadi, apalagi tahun periode 2 ini, milestone kedua, tahun 2020 sampai 2000 sekian, di 5 tahun ke depan, itu sudah merambah keluar. Jadi tentu seperti pengolahan sampah saja ini berada di lokasi di dekat warga, bukan di kampus UNES ya, di dekat warga. Dan itu melibatkan banyak warga di sekitarnya. Artinya warga-warga di sekitarnya ada yang menjadi karyawan di TPST itu. Kemudian warga di sekitarnya itu sampahnya dibuang ke sana, kemudian mendapat reward. Jadi kami membuat yang namanya SMSU. Jadi nama program SMSU, sayur mayur sehat ini UNES. Sayur mayur sehatku punya UNES begitu. Nah, itu ini. Jadi mereka yang menyetor sampah basah rumah tangga, jadi sisa sayuran, sisa apa, disetorkan ke TPST, nanti mendapatkan sayur yang diinginkan. Bisa bayam, bisa kangkung, tergantung hasil kebunnya. Begitu sudah. Kemudian para dosen, para mahasiswa, itu kan menerapkan kayak Bu Amin. Ini kan paling gampang Bu Amin. Bu Amin itu menerapkan tadi, karena Bu Amin yang menjadi founder untuk pemanfaatan sampah untuk kerajinan, itu mengimplementasikan pada banyak komunitas masyarakat sekarang. Ada beberapa kampung yang sudah diajari membuat kerajinan dari sampah. Sekarang kita merambah ke ini pengembangan ekoprint untuk ini. Nah, semuanya kan menggunakan sampah daun dan ranting begitu. Jadi untuk penelitian itu kami di dalam apa supaya diterima di situ ada surat kesanggupan mitra, harus ada mitranya. Nah, mitranya itu kan masyarakat. Nah, berarti kan semua hal yang dilakukan oleh kita pasti melibatkan masyarakat. Bukan hanya sekedar ini, tapi juga iptek. Jadi sekali lagi konservasi yang 3 pilar itu tentu pertama harus kita sendiri yang menerapkan. Setelah itu kita mengimplementasikan, mentransfer semua impact-nya ke masyarakat di sekitar kita. Silakan, saya kalau penelitian saya sampai ke Kalimantan Barat. Jadi yang mendapatkan manfaat dari penelitian konservasi saya adalah Dinas Pertanian di Kalimantan Barat. Teman yang lain mungkin ada dinas apa di mana, dinas pendidikan di mana, begitu. Saya kira itu dari saya. Begitu Mbak Khadijah. Iya Ibu, baik terima kasih Bu. Jawabannya sudah sangat menjawab. Ya, baik. Silakan kalau ada lagi. Oke, Prof. Amin. Apabila satu pertanyaan lagi, bagaimana Prof? Nggak masalah, silakan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman mahasiswa lain yang ingin bertanya berkaitan dengan konservasi, kebijakan konservasi nanti bisa ditanyakan kepada Prof. Amin di waktu yang akan datang begitu ya. Selanjutnya kesempatan berikutnya yaitu Anisha Ramadhani, disilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Anisha. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Begini Prof, saya izin bertanya. Banyak zaman sekarang masyarakat yang kecanduan dengan rokok. Nah, bagaimana cara meminimalisir asap rokok tersebut agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, khususnya lingkungan UNES yang menerapkan program hebat tersebut, Prof. Terima kasih. Ya,
Mbak siapa tadi? Anisha. Anisha, Prof. Anisha. Ya, Anisha. Baik, Mbak Anisha, UNES itu bahkan melakukan denda, Mbak. Masalahnya diterapkan atau tidak. Jadi ada yang seseorang yang merokok di tempat umum akan didenda 50.000 loh, Mbak. Tadi masalahnya diterapkan atau tidak. Jadi UNES itu di setiap gedung ada ruang khusus untuk merokok, Mbak. Itu cara untuk meminimalkan asap rokok. Tentu saja yang akan terkena ya perokok itu sendiri, tidak mempengaruhi orang lain. Jadi sudah disiapkan. Coba nanti ke gedung H, pasti ada ruang khusus untuk merokok. Ada. Di fakultas seingat saya ada. Lama ya, lama enggak fakultas saya juga lupa. Tapi kalau gedung H kan masih sering. Nah, gedung H itu ada. Nah, masalahnya adalah di penerapannya. Apakah peraturan itu diterapkan dengan tegas atau tidak, begitu. Seingat saya kalau di gedung H tidak berani lagi. Artinya ya memang kalau ada yang mau merokok ya harus masuk ke ruangan itu, tidak boleh di tempat yang lain. Begitu Mbak, di lantai 2 kalau nggak salah, di gedung H. Jadi ada upaya itu ada dan memang itu masuk di dalam ini ada masuk ke hebat juga masuk. Jadi di sana itu ada apakah punya ruang untuk untuk para ibu-ibu itu. Misalnya untuk menyusui, itu ada. Jadi kita nilai itu bagian dari hebat. Begitu, Mbak. Ada, namun implementasinya itu tegas atau tidak, itu yang jadi masalah. Dan kalau tegas atau tidak tentu bukan kami ya, bukan kami yang melakukan satpamnya, bukan kami, karena kami di UPT Konservasi itu hanya terdiri dari kepala konservasi, saya, kemudian 3 subkoordinator, itu ada 3 dosen-dosen muda, kemudian dibantu oleh 2 tenaga administrasi dan 5 tenaga kontrak. Dan itu nyebar untuk ngurusi UNES semua. Oke, terima kasih Prof. Amin. Bagaimana Anisha, apa sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah menjawab Elsa. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih untuk Prof. Amin. Untuk materi perkuliahan pada hari ini berkaitan dengan kebijakan konservasi UNES. Semoga apapun materi dan ilmu yang diberikan Prof. Amin dapat mahasiswa-mahasiswi semua terima dan bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya pada saat kita berkuliah di UNES. Seperti itu ya, Prof. Terima kasih Prof. Amin untuk waktunya, untuk materinya, dan ya sehat-sehat terus Prof. Salam konservasi. Dan apabila Prof. Amin memiliki kegiatan atau agenda lain, mungkin dapat meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Amin atas waktunya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Buat teman-teman mahasiswa jangan keluar dari room Zoom terlebih dahulu karena ada beberapa informasi berkaitan untuk ke depan yang akan disampaikan oleh Pak Fadli. Kepada Pak Fadli, disilahkan. Oke. Tunggu dulu ya, saya